Hai kawan-kawan, Mujujua, Horas. Selamat datang di channelku, Nande Biring di Norway. Hari ini aku sama suamiku ada rencana mau mancing ikan. Karena kata suamiku kalau musim seperti ini tuh banyak ikan ya. Tapi nggak tahu lah ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ikan atau enggak. Sering kita lihat di sungai yang depan rumah kita itu, ikan itu loncat-loncat ya. Jadi kita coba dulu ya, mana tahu bisa dapat. Semoga dapat ya kawan-kawan. Udah lama aku nggak buat video karena bisa dibilang tanganku juga masih kurang ini ya. Udah nggak perlu lagi disangga pakai ini apa, pakai apa namanya ya. Tapi bisa dibilang masih sakit ya di daerah sikunya. Jadi masih harus istirahat. Oke kawan-kawan. Itu sungainya ya. Sungainya bisa dibilang agak sedikit airnya karena nggak hujan-hujan ya. Sering kita lihat ikannya loncat-loncat di situ. Semoga dapat dia kawan-kawan. Itu rumah kita ya. Suamiku di depan, dia bawa satu kursi. Sekarang udah hampir jam 8:30 malam. Cuman kalian lihat, karena apa ya? Karena udah mau musim panas, bisa dibilang apa ya, di Norway biasanya gelap itu nggak lama ya kalau musim panas. Kalau di selatan mungkin sekitar 4 atau 5 jam gelap, baru setelah itu terang terus. Tapi kalau di daerah utara Norway ya, itu bisa dibilang terang terus, nggak ada gelapnya kawan-kawan. Jadi unik ya, kalau bisa dibilang di Norway ini unik. Apa ya, mungkin di Eropa yang lain juga seperti itu, tapi nggak semua ya. Yang aku harus balik dulu, ada yang ketinggalan kawan-kawan. Sekarang aku ke sungai lagi. Suamiku tadi udah duluan jalan. Aku tadi ngambil ada yang ketinggalan ya. Tapi nggak jauh kawan-kawan, itu di sana, di seberang sana ya. Semoga lebih banyak dapat ikan, atau semoga ada dapat 1 atau 2 ikan juga lumayan ya. Kita nanti di seberang sana ya. Ini udah hampir jam 20.48 ya, hampir jam 9. Tapi masih seperti ini ya, masih seperti siang hari, hampir-hampir ke sore ya, siang hampir-hampir ke sore, mungkin sekitar, kalau dilihat-lihat jamnya mungkin sekitar jam-jam 2 siang gitu ya. Itulah uniknya Norway kawan-kawan. Di utara malah gak ada gelap ya kalau musim panas, karena mertuaku sama keluarga suami itu dari daerah Norway utara ya. Aku jalan sekalian olahraga juga ya. Kalian lihat mataharinya tuh masih terang. Ini dia jalan
menuju ke sungainya ya. Aku sama suamiku juga udah sering jalan ke daerah itu, ke sana. Kemarin ada rencana kita mau nanam-nanam, tapi udah telat ya. Tapi tetanggaku lihat ada dia nanam apel lah, bunga-bungaan lah. Tapi kemarin kami udah telat dia kawan-kawan, jadi nggak bisa nanam. Ini ya daerah rumah kami. Kalian bisa dengar suara-suara burung ya, karena memang kita tinggal di hutan-hutan, di gunung-gunung, tenang, damai, tinggal di tempat seperti ini. Di sini biasanya banyak blueberry ya. Di depan rumah kami itu juga banyak blueberry yang di sana itu. Aku pernah ngambil video juga, ngambil blueberry di situ di dekat rumah kami, di depannya. Sama di daerah sini ya, nanti aku tunjukkan ya kawan-kawan. Banyak kayu yang udah mulai dipotong untuk musim dingin. Kayak gini lah di Norway ya. Masih musim semi pun kayu-kayu udah dipotongin untuk persiapan musim dingin. Karena ini gini dijemur dulu sebentar ya, biar agak kering. Itu yang putih itu rumput-rumput yang udah digulung, dikumpulkan untuk jadi makanan ternak ya, misalnya domba, sapi, semua lah ya. Aku masih jalan. Alam Norway yang masih alami ya, masih banyak pohon-pohon. Terus terang aku bilang ya kawan-kawan, kalau aku ya lebih suka tinggal di daerah kampung-kampung seperti ini atau pegunungan seperti ini, karena buatku hidup di perkotaan itu sumpek ya, banyak bising, polusi udara. Terus terang aku lebih suka tinggal di kampung-kampung, damai, tenang ya. Ini sungainya, aku udah mau sampai ya, gak tahu suamiku di mana. Aku harus lihat dulu. Itu sepertinya suamiku udah sampai di situ. Ini dia sungainya. Aku harus masuk dari ini, dari sini ya. Aku harus masuk dari sini. Suamiku udah mulai mancing. Itu pulang dia. I don't see any fish now.
Biasanya di sini banyak ikan, tapi ini nggak tahu ya, nggak ada. Mudah-mudahan dapatlah satu atau dua ya. Ini ya, udah itu dia, dilemparkan ke sana ya. Entah ada ikannya atau enggak ya. Kalau di daerah kami ini bisa dibilang ikannya itu seperti ikan salmon ya. Oret namanya ya. Nama ikannya oret. Jadi biasanya banyak ini loncat-loncat ikannya di sini. Ini nggak ada lah. Sayang kali lah. Nggak tahu lah kawan-kawan. Mudah-mudahan ada ikannya apa enggak ya. Ini suamiku aja yang coba ini duluan. Nggak tahu ini sepertinya nggak ada. Kata suamiku, jam yang bagus untuk untuk mancing itu ada dapat kayak rumput-rumput. Kata suamiku jam yang bagus untuk mancing itu kalau nggak pagi kali atau menjelang malam ya, seperti jam-jam sekarang jam 8 setengah 9 ya. But I see in there, you see? It can be insect too. Di sana ada seperti yang ini loncat-loncat nggak tahu. Ini dia sungai, bersih sungainya ya. Ini dia sungainya. Nggak ada ikannya kawan-kawan, nggak tahu apa bisa dapat atau enggak ini. Kalian dengar suara burung itu? Itu gunung-gunung. Tenang ya, tinggal di daerah seperti ini. Oh ya. Tadi aku ada lihat ikan tapi agak jauh di sana ya. Banyak nyamuk kawan-kawan. Banyak nyamuk ini. Nyamuk. Kalau udah mulai panas gini memang banyak serangga ya. Bagus ya. Belum ada dapat ikannya kawan-kawan. Susah ini dapat ikan. Aku bilang sama suamiku di sana itu cari. Ada di situ, aku bilang. Kalau mancing ikan seperti ini ya, bapakku dulu suka kali mancing ya. Sampai ada cerita lucu ya untuk kita. Kalau bapak itu tiap dia mancing selalu makanan ikannya itu enak-enak kali ya. Sampai pernah kami makan karena dibuat dari susu, jagung, terus apa lagi ya? Dikasih lagi sayur-sayuran. Jadi bisa dibilang enak lah makanannya. Jadi kata bapak, makan aja, makan nggak apa-apa nakku. Ini bapak buat pakai yang ini gitu, yang
makanan yang ini kok, makanan jagung apa gitu. Kalau mancing seperti ini sebenarnya apa ya, agak sedih juga. Di daerah itu kan ada seperti loncat dia itu. Suamiku selalu buat di sana. Aku bilang ke sana. Dia loncatnya selalu ke sana. Suamiku udah agak ke sana dia. Karena memang di sana yang banyak ikannya. Di sana yang banyak loncat-loncat. Mudah-mudahan dapat deh di daerah sana ya. Kalian dengar suara burung? Kukuk, kukuk, kukuk. Suara burung apa itu? Burung hantu ya? Apa itu? Nggak tahu lah kawan-kawan. Di sini banyak jenis burung juga ya di daerah kami ini. Kadang memang kalau mancing ini bisa dibilang apa juga ya, nasib-nasiban juga. Kadang bisa dapat, kadang enggak. Kadang ada yang nunggu sampai berjam-jam baru dapat. Kadang ada yang 1 harian mungkin nggak dapat. Gitulah ya di sini ya. Nggak tahu lah, karena dulu pernah aku janji sama subscriberku juga, udah lama ini ya, tahun yang lalu kalau nggak salah. Aku bilang, karena banyak yang bilang, coba mancing lah kak di daerah sungai kakak gitu. Cuman aku kemarin bilang iya nanti kalau sempat ya. Baru kali ini sempat ya kawan-kawan. Jadi aku udah nepati janjiku, kami mancing. Mudah-mudahan ada dapat ikannya. Kalau enggak tahu lah ya. Tapi nanti kalau misalnya enggak dapat, aku bisa ambil apa ya, foto. Terus nanti di videoku ada aku buat gambar ikan yang biasanya ada di daerah kami ini ya. Seperti ikan salmon. Ini sebenarnya kalau mancing ini harus sabar ya. Aku jongkok di sini aja lah sekalian nunggu suamiku. Di situ ada kursi sebenarnya, tapi lebih bagus aku nggak ada dapat kawan-kawan. Suamiku sampai bosan, dia udahlah aku pulang aja kata. Memang bisa dibilang kalau menunggu ini paling membosankan memang. Kayaknya nggak dapat kawan-kawan, mau balik ke rumah lah kami. Tunjukkan aja lah alam daerah rumah kami ini ya, yang masih hutan-hutan semua. Di sini ya tempat kami mancing ini, di sana kursi. Kami pulang dulu kawan-kawan. Mungkin aku nggak janji ya kapan-kapan kami mancing lagi, tapi nggak tahu lah ya kapan ya. Put finger in here. Okay, this over.
Like that. Okay. Oh my, itu ada umpannya tapi nggak dapat ikannya. Aku nyoba juga nggak dapat. Sebentar, itu suamiku mau dicobanya lagi sebentar. Tapi di Norway ini bisa dibilang banyak orang yang ini ya, ke laut dia biasanya ya, karena di Norway banyak pribadi orang yang punya kapal boat, terus mereka itu nangkap ikan langsung di laut ya. Nah, kata suamiku, udah katanya nggak dapat, udah berapa jam kita di sini, udah hampir 1 jam ya. Udahlah, nanti kapan-kapan kalau misalnya ada waktu lagi mungkin mancing, tapi nggak janji ya kawan-kawan ya, karena ikan yang nggak dapat. Jadi kami pulang dulu kawan-kawan. Mungkin kalau ada waktu atau kalau misalnya kami sempat atau kalau bisa kami mancing lagi, tapi aku nggak janji karena tanganku juga masih belum terlalu ini ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videoku ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, dan di share ke kawan-kawan kalian ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Sehat-sehat ya kawan-kawan, bye-bye. Sekarang kita balik di hutan-hutan. Kita balik ke rumah. Nggak tahu lah, hari ini gagal maning, nggak ada dapat apa-apa. Nggak ada dapat apa-apa kawan-kawan. Nggak apa-apalah, mungkin lain waktu kalau misalnya kami ada waktu atau kalau sempat kita mancing lagi, tapi aku belum janji ya, karena bisa dibilang pancingan kita juga cuma satu ya. Dulu suamiku punya banyak pancing, udah dibuang semua ya. Kayak ginilah kehidupan orang Norway ya kawan-kawan. Apa ya, karena orang Norway ini bisa dibilang memang suka ke alam. Mereka ini kalau lagi bagus cuaca sering naik ke gunung batu-batu seperti itu ya. Biarpun umurnya mungkin udah tua, mungkin 70, hampir 80, fisik mereka ini kuat ya. Nggak tahu entah kenapa, mungkin karena makanannya juga ya, pengaruh makanan, pengaruh udara juga, karena di sini memang bersih ya udaranya. Kalian lihat polusi udara juga nggak ada, mobil juga yang lewat di sini nggak banyak gitu. Makanya berpengaruh mungkin ya, makanan juga ya, seperti apa ya,
ikan-ikannya segar. Kalau misalnya di kalau misalnya di supermarket ikannya nggak segar atau ikannya udah itu bisa dibilang supermarketnya itu bisa tutup ya. Jadi di sini aku dulu pernah juga kerja di butik atau supermarket kecil ya. Makanan, sayuran itu mereka itu betul-betul memperhatikan ya, daging-daging, ikan gitu. Betul-betul diperhatikan temperaturnya. Kalau nggak sesuai dengan yang dibilang pemerintah, itu supermarketnya itu langsung ditutup ya. Nggak dikasih peringatan dulu, atau ada bolong atau gimana di supermarketnya nggak bersih, dikasih peringatan mungkin 1 kali datang dikasih peringatan. Ini punya suamiku kali, ya nggak tahu ya ini siapa yang dapat topi. Aku jalan agak lama ya, karena sekalian ngambil video. Suamiku udah di depan itu. Nggak tahu ini topi siapa, atau mungkin topi suamiku kali ya. Dovrefjell itu bisa dibilang salah satu gunung di Norway. Kalau kita mau ke daerah utara biasanya ngelewatin gunung itu ya. Aku sama suamiku biasanya kalau naik mobil ke utara, kami lewat dari tempat itu. Tempatnya bagus, daerah wisata ya. Aku sekalian ngambil ini juga ya, video, supaya kawan-kawan juga bisa menikmati lah pemandangan di daerah rumah kami ya. Itu tadi sungainya di sana. Kami balik pulang. Kalian lihat airnya sampai kering ini, nggak hujan-hujan ya, udah sampai 2 minggu kalau nggak salah nggak hujan-hujan, tapi katanya minggu depan bakalan hujan. Kering airnya. Biasanya kalau mancing ya kawan-kawan, ini topinya ini pakai net seperti ini, jaring, karena kalau udah mau musim panas itu biasanya banyak serangga ya, nyamuk lah apalah, serangga lah gitu ya.
Satu lagi, kalau misalnya udah musim seperti ini ada ular, tapi ularnya bisa dibilang nggak terlalu berbisanya ya kawan-kawan, nggak seperti di Indonesia kobra apa gitu, nggak ada ya. Memang bisa berbahaya kalau untuk dipatok sama ular itu orang-orang yang punya penyakit misalnya jantung atau apalah gitu. Itu dia, suamiku udah sampai di rumah, aku masih sekalian ngambil video. Kacamataku kelepas ya karena udah nggak ada lagi cahaya matahari. Aku biasanya kawan-kawan makanya pakai kacamata Ray-Ban kalau misalnya lagi keluar, kalau lagi panas. Karena apa ya, bukannya untuk gaya-gayaan ya, tapi pusing kepala kalau kena cahaya matahari, sakit kepala. Udah mau sampai di rumah. Ini dia topi pakai jaring-jaring ya. Udah sampai di rumah kawan-kawan. Oke. See you next video. Bye bye.